Shalom, perkenalkan saya Tristensia Notanubun dengan nomor induk dosen nasional 2308068401. Saat ini, saya bekerja sebagai dosen pada program studi sarjana ilmu teologi di STFT GKI Isaac Samuel Kene, Jayapura. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Teologi Perjanjian Lama 1. Mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1 diajarkan pada semester 4 dengan besaran sistem kredit semester sebanyak 2 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah untuk menghantarkan mahasiswa-mahasiswi kepada pemahaman dasariah tentang tema-tema besar dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mahasiswa-mahasiswi akan disuguhkan secara khusus dengan 4 tema pokok, yakni tema mengenai dosa, perjanjian, ibadah dan megilot, dan tema pengharapan. Mata kuliah ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan tafsir Alkitab secara ilmiah. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya, mata kuliah ini dilakukan secara blended learning. Blended learning adalah kombinasi belajar tatap muka atau face-to-face dan pembelajaran berbasis komputer, yakni online. Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan sistem daring sebanyak 30%, artinya pembelajaran daring dapat dilaksanakan 4 sampai dengan 5 kali pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPMK yang pertama adalah diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat menyebutkan definisi dan tema Alkitabiah mengenai dosa, perjanjian, ibadah, dan pengharapan. CPMK yang kedua yakni mahasiswa dapat memahami kesamaan dan perbedaan keempat tema tersebut dalam perbandingan dengan agama lain dan agama suku di Papua. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan dapat menggunakan pengetahuan teologi perjanjian lama dalam ilmu tafsir Alkitab yang kontekstual. CPMK yang terakhir atau yang keempat itu adalah mahasiswa dapat menerapkan ilmu teologi perjanjian lama 1 dalam tafsir Alkitab yang kontekstual. Dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1 memiliki 7 kajian pembelajaran. Yang pertama, dosa. Yang kedua, perjanjian Nuh. Ketiga, perjanjian Abraham. Keempat, tempat-tempat ibadah di Israel. Kelima, megilot dan ibadah. Keenam, pengharapan di dalam perjanjian lama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yakni pengharapan dan kerajaan damai. Mata kuliah Teologi Perjanjian Lama dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan untuk pertemuan tatap muka dan juga beberapa pertemuan secara online. Ditambah juga dengan 2 pertemuan lagi di mana mahasiswa masuk dalam proses evaluasi, yaitu tes tengah semester dan juga tes akhir semester, sehingga total pertemuan dalam mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali. Media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas adalah dengan menggunakan PowerPoint dan juga Infocus. Saya menggunakan email dalam proses pengumpulan tugas mahasiswa. Untuk pembelajaran daring atau dalam jaringan, saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berikut adalah proses kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1. Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Shalom, Ibu. Oh, semuanya baik-baik ya. Baik, Tuhan baik, Ibu. Puji Tuhan baik. Tuhan baik.
Puji Tuhan, baik ya. Hari ini kelas kita dilakukan dalam jaringan karena Ibu posisinya sedang di luar kota. Jadi kita dalam kelas ini adalah kelas blended learning. Itu artinya kelas yang bisa digabungkan, kelas tatap muka dan juga kelas dalam jaringan. Hari ini dalam pertemuan kita yang ke-12 kita lakukan melalui Zoom meeting. Dan sebelum kelas dibuka, kita sama-sama akan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Winaipang. Untuk Kakak, disilahkan. Iya, untuk Ibu serta teman-teman sekalian, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Engkau telah menjaga dan juga menyertai kami sepanjang hari ini sehingga kami boleh melewati berbagai aktivitas kami dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ruangan Zoom meeting ini. Engkau memberkati Tuhan proses pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya semuanya itu boleh terjadi dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Wina sudah pimpin kita dalam doa pembukaan di saat ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang ke-12 dan juga sekaligus pertemuan kita yang ke-12. Jadi sebelum Ibu membagikan PowerPoint yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita lihat dulu lagi terkait dengan materi kita dan juga capaian mata kuliah apa yang hendak kita capai melalui kelas ini, ya. Sudah tampil di layar saudara-saudara, itu adalah pertemuan kita yang ke-12 terkait dengan sub CPMK. Jadi sub CPMK dari pertemuan kita yang ke-12 ini adalah mahasiswa atau saudara-saudara mampu menginterpretasikan ibadah, puasa, dan juga diakonia. Kemudian indikatornya itu apa? Indikatornya adalah saudara-saudara bisa menjelaskan hubungan antara ibadah, puasa, dan diakonia. Kemudian saudara-saudara bisa menggunakan informasi tersebut, yakni ibadah, puasa, dan diakonia dalam tafsir kontekstual bagi gereja masa kini. Oke, kita lihat lagi PowerPoint kita atau PPT kita saat ini. Tema kuliah kita adalah keterkaitan antara ibadah, puasa, dan diakonia menurut perspektif Nabi Zakaria. Jadi kalau misalnya dibilang Nabi Zakaria, pasti saudara-saudara sudah tahu terkait dengan profil dari Nabi Zakaria ini, seorang nabi yang menyampaikan nubuat sesudah orang Israel kembali dari Babel menuju ke Yerusalem lagi, kembali dan membangun Yerusalem. Siapakah yang tahu apakah Nabi Zakaria ini masuk dalam nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil? Ayo. Nabi-nabi kecil, Ibu. Nabi-nabi kecil, benar sekali, ya. Apakah nabi-nabi kecil itu karena nubuat yang disampaikan itu kecil, nubuat yang disampaikan itu kualitasnya lebih rendah dibanding nabi-nabi besar atau bagaimana? Bukan, Ibu. Silakan. Besar dan kecilnya itu ditentukan dengan jumlah pasal yang ada di dalam kitab tersebut. Betul sekali. Nah, kita lihat mengenai puasa yang melahirkan pelayanan kasih. Kalau misalnya Ibu bertanya terkait dengan pertanyaan awal bagi saudara-saudara saat ini, apakah saudara-saudara pernah berpuasa? Apakah ada yang pernah berpuasa? Pernah. Nah, ada yang sudah jawab nih. Maria katanya sudah pernah berpuasa. Apa yang Maria lakukan saat berpuasa? Pada saat berpuasa yang saya lakukan yaitu Ibu menahan diri untuk tidak makan ataupun minum sampai waktu atau jam yang sudah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan, betul ya, Iya. berarti memang tidak makan dan juga tidak minum. Iya. Betul, itu biasanya orang menyebutkannya dengan puasa full. Apa tujuan Maria melakukan puasa? Apakah itu puasa yang dilakukan secara pribadi ataukah puasa yang dilakukan secara komunal bersama-sama dengan jemaat atau persekutuan misalnya? Puasa yang dilakukan bersama-sama dengan jemaat. Terima kasih Maria sudah berbagi. Apakah ada juga yang berbagi
karena memang selain yang sudah disampaikan oleh Maria, orang biasanya melakukan puasa karena tujuan tertentu. Pertama, karena mau mendekatkan diri secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian ada juga orang yang melakukan puasa karena tujuan pertobatan. Jadi ada hal-hal yang dilakukan dan menurut dia itu sesuatu yang salah sekali, kemudian dia betul-betul mengikat tubuhnya secara jasmani, artinya tidak makan dan tidak minum, dan kemudian menggunakan waktu tersebut dalam waktu tertentu untuk membaca Alkitab, mencari jawaban dari Tuhan terkait dengan hal yang dia gumuli. Kita lanjut ke pertanyaan kita yang kedua. Apakah saudara-saudara pernah berdiakonia? Berdiakonia itu mungkin kalau disebut dalam bahasa yang sederhana, apakah kalian pernah menolong teman atau menolong orang yang belum pernah kalian temui atau misalnya belum pernah kalian kenal, tapi kemudian kalian tolong? Pernah, Kak, Pernah, ya. Pernah. Ada yang mau sharing satu atau dua orang? Bagaimana waktu itu ketika menolong seseorang atau teman atau sahabat atau saudara? Bagaimana bentuknya? Shalom? Oke, Kak Feni. Saya mau sharing kalau untuk berbagi sama orang yang kita tidak kenal. Pernah waktu itu kami anak Aspuri kita jalan ke Saga. Lalu ada orang yang di depan Saga itu dia tawarkan dia punya karya itu kayak lagu untuk kita jual, untuk kita beli. Nah, di situ saya dan ada beberapa teman kita sebenarnya juga tidak butuh untuk membeli lagu itu sebenarnya, tapi kita memilih untuk beli untuk membantu dia. Itu kalau Kenapa tiba-tiba terbersit kerinduan untuk bantu orang yang kalian tidak kenal? Sebenarnya juga tidak tahu kenapa ya, kayak tiba-tiba saja dalam hati tuh kayak, kayaknya orang ini harusnya bantu ini. Kayaknya dia lagi butuh pertolongan dari kita, mungkin seperti gitu, Kak, Ibu. Oke, terima kasih Shalom sudah berbagi. Nah, ini sudah semakin jelas di sini. Jadi kita mau lihat itu kira-kira apa yang membuat puasa dengan diakonia serta ibadah itu saling berkorelasi. Kenapa ketiga bagian ini sangat penting? Gitu. Nah, kita sama-sama akan baca dulu Zakaria pasal 7 ayat 1 sampai 14 dan bagian ini akan dibaca oleh Kakak Apin. Mari Apin, disilakan. Baik Ibu. Zakaria pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan perikop ibadah puasa yang baik. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, inilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang ke masing-masing. Janganlah menindas janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi, sepi. Demikian firman Tuhan. Nah, bagian yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita itu berada pada proto Zakaria. Jadi proto Zakaria itu pada teks, bisa saudara lihat, itu ada pada pasal 1 sampai dengan pasal 8. Jadi rupanya pembagian teks Alkitab Perjanjian Lama itu bukan hanya misalnya saudara-saudara dengarkan dari proto Yesaya seperti yang tadi saya salah ucapkan, Deuterotrito, tapi kitab Zakaria ini juga terbagi menjadi dua bagian, disebut sebagai proto Zakaria dan juga Deutero Zakaria. Jadi proto Zakaria ini itu terbagi dari pasal 1 sampai dengan pasal 8, dan pasal ini menitik beratkan terkait dengan simbol-simbol yang disampaikan oleh Nabi Zakaria saat itu. Dan sudah secara jelas diakui juga oleh banyak para teolog bahwa kitab Zakaria ini ditulis oleh Nabi Zakaria dan itu sudah ditandaskan dalam Zakaria pasal 1. Nah, kalau bagian yang berikutnya itu disebut dengan Deutero Zakaria pasal 9 sampai dengan pasal 14. Jadi pasal 9 sampai dengan 14 ini menurut para teolog itu adalah kitab yang ditulis lebih kemudian. Dan pasal 9 sampai dengan pasal 14 ini berbicara mengenai
eh, Mesias yang akan datang. Nah, dalam pembacaan yang sudah tadi dibacakan oleh Apin, ya, ketika Nabi Zakaria kembali ke Yerusalem, muncullah orang-orang yang datang dan bertanya kepada Nabi Zakaria waktu itu. Ya, apakah masih perlu mereka berpuasa saat itu? Nah, oleh karena mereka bertanyalah seperti itu, maka nubuat dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Zakaria yang tentu saja ditujukan kepada semua orang Israel. Teguran Tuhan itu terlihat dari Zakaria pasal 7 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kenapa begitu? Karena menurut Allah, puasa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel saat itu selama 70 tahun, jadi bolehlah dikatakan selama 70 tahun mereka dibuang ke Babel waktu itu, mereka melakukannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka makan, saat mereka tidak berpuasa, mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Dan ketika mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum, lagi-lagi mereka lakukan itu untuk dirinya sendiri. Bukan hatinya tertuju kepada Allah, bukan untuk kemudian mengaku akan setiap salah dan dosa mereka, tapi lagi-lagi dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan bagian ini kemudian ditegur oleh Tuhan. Karena menurut Tuhan, yang dimaksudkan dengan puasa itu adalah ketika orang betul-betul bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah bagi mereka saat itu. Ya, ada seorang teolog yang namanya Cartwright bilang begini, puasa itu adalah suatu keinginan bebas yang dimiliki oleh seseorang supaya tidak makan dan tidak minum secara jasmani. Tapi sesungguhnya ketika dia sedang berpuasa, dia pun juga harus melakukan kebaikan-kebaikan batiniah, kebaikan-kebaikan batiniah yang seharusnya lah diwujud nyatakan dalam kebaikan-kebaikan lahiriah yang bisa dilihat orang. Ya, yang bisa dilihat orang. Dan itu rupanya tidak dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Nah, apa yang dituntut oleh Allah bagi bangsa Israel itu terlihat pada pasal 7, pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Misalnya di sini disampaikan bahwa ketika bangsa Israel sedang berpuasa, maka mereka harus melaksanakan hukum yang benar. Apa hukum yang benar? Di sini disebut sebagai kata mispat. Kata mispat itu artinya adalah keadilan. Jadi ketika orang berpuasa dan beribadah kepada Allah saat itu secara bersamaan, maka dia pun juga harus berani untuk menyatakan keadilan di atas ketidakadilan saat itu. Ya. Menurut Allah ketika orang juga saat itu sedang berpuasa, maka dia juga harus menunjukkan yang namanya kesetiaan, hesed, dan juga rakam yang artinya belas kasihan. Jadi kalau misalnya orang saat itu beribadah dan berpuasa, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan bagi orang lain, tapi dia tidak menunjukkan kasihnya kepada orang lain, dimulai dari anggota keluarga, dalam lingkup bertetangga, dalam lingkup bergereja, maka puasa yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Ya. Jadi concern dari Nabi Zakaria ketika dia mendapatkan firman dari Allah itu adalah puasa itu harus bisa dilaksanakan dalam tindakan-tindakan kasih yang nyata, tindakan belas kasihan yang nyata, tindakan keadilan yang nyata. Ya, bahkan kemudian disampaikan juga oleh Nabi Zakaria itu adalah jangan menindas janda, anak yatim, dan orang-orang miskin. Karena 70 tahun hal itu dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel, tapi bagi Allah yang dilakukan itu sia-sia. Karena semua yang mereka lakukan itu ditujukan bukan untuk Allah, tapi ditujukan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah kemudian respons ya yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel itu adalah mereka menolak untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah waktu itu karena mereka mengeraskan hatinya seperti batu amril. Ya, batu amril ini kalau dalam bahasa Ibrani disebut sebagai shamir. Jadi batu amril ini adalah batu yang sangat keras sekali. Karena saking kerasnya batu itu kemudian digunakan untuk memotong logam, dan itulah yang kemudian digunakan oleh
Allah saat itu melalui Nabi Zakaria bahwa kekerasan hati orang Israel saat itu sama seperti batu Amril. Karena mereka mengeraskan hati mereka terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel waktu itu. Apakah saudara-saudara ada yang mau berkomentar terkait dengan materi ini? Permisi Ibu. Silakan, Pit. Baik Ibu, pertanyaan saya, bagaimana puasa yang notabene-nya merupakan sebuah pilihan di mana kita menyusahkan diri kita sendiri untuk tidak makan dan tidak minum, digunakan oleh bangsa Israel untuk diri mereka sendiri, sedangkan diri mereka sendiri dalam tanda kutip dirugikan ketika berpuasa. Apa yang mereka dapatkan dalam puasa itu kalau untuk diri mereka sendiri, Ibu? Terima kasih Apin untuk pertanyaannya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan dalam kelas-kelas kita, dalam kelas tatap muka di kampus, bahwa circle yang selalu terjadi dalam bangsa Israel itu yang pertama adalah kalau mereka berdosa, pasti mereka akan ditegur, dan ditegur itu dalam bentuk adalah hukuman. Dan dalam hukuman itu ketika mereka betul-betul bertobat, dan kemudian mereka datang kepada Allah, bermohon dengan sungguh, maka dalam pertobatan itu pasti akan ada pemulihan dan juga berkat. Jadi yang patut diingat di sini adalah ketika Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel itu bukan karena Allah membenci bangsa Israel, tapi karena Allah sayang. Karena Allah sayang itulah maka hukuman itu harus dikerjakan. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu adalah ketika mereka berpuasa, dan seperti bahasanya Apin adalah menyusahkan diri mereka dengan tidak makan dan juga dengan tidak minum. Kalau saudara-saudara ingat juga dengan peristiwa terkait dengan Tisha B'Av dalam pembacaan kitab Ratapan saat itu, karena jatuhnya atau runtuhnya bait Allah yang pertama saat itu, maka di situ mereka juga menyusahkan diri mereka dengan tidak makan dan juga tidak minum. Nah, tapi yang kemudian ditegur oleh Allah itu adalah praktik puasa yang dilakukan itu sebatas hanya sebagai sebuah rutinitas, sebuah praktek yang tidak dibarengi dengan makna untuk pertumbuhan spiritual, tapi pertumbuhan spiritual yang harus juga kemudian dinyatakan dengan suatu perbuatan baik yang nyata. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita berikutnya. Zakaria 7 ayat 13-14 itu terjadi karena kekerasan hati dari bangsa Israel. Ya, jadi ketika bangsa Israel itu berkeras hati, maka Tuhan menolak untuk menjawab dan juga mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ya, setelah itu adalah Tuhan kemudian menyerahkan mereka ke berbagai bangsa, yaitu Asyur, Babel, Persia, dan lain-lain sebagainya. Karena perjanjian menjadi sunyi bukan karena Tuhan gagal, tapi karena umat yang memberontak waktu itu. Bahwa maksud dan hukuman daripada Allah itu bukan karena Allah benci kepada bangsa Israel, semata-mata supaya Israel berubah, bertobat. Dan ketika ada pertobatan yang sungguh-sungguh di situ, maka di situ pasti akan ada pemulihan dan juga di situ akan ada berkat. Nah, kita akan lihat beberapa bentuk puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, jadi Zakaria pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Jadi puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah pada bulan yang keempat, ya, yaitu tembok Yerusalem dibelah menjadi dua. Ya, jadi sebelum bait suci dirobohkan, sebelum itu 2,5 tahun itu mereka sudah ada dalam proses pengepungan. Jadi bulan ke-10 kota Yerusalem itu sudah dikepung, diintai kurang lebih 2,5 tahun, 2,5 tahun mereka diintai. Kemudian pada bulan yang keempat di tahun yang sama tembok Yerusalem dibelah. Dan kemudian pada bulan yang kelima, bait suci itu kemudian dihancurkan. Ya. Dan pada bulan yang ketujuh, Gedalia dibunuh. Gedalia ini adalah salah seorang menteri yang ditunjuk oleh kerajaan Babel waktu itu untuk menjaga dan kemudian memimpin orang-orang Israel yang tidak dibuang ke Babel.
Jadi Allah kemudian menyampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Zakaria bahwa puasa-puasa ini menjadi tidak berarti kalau tidak dibarengi dengan lagi-lagi ya, dengan tindakan menolong, tindakan diakonia yang nyata. Kalau mereka tahu ada para janda, ada orang susah, ada orang asing yang butuh pertolongan, tapi mereka tidak bantu saat itu, maka ibadah dan puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu menjadi sia-sia. Nah, semua puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu dimulai dari luka sejarah karena penolakan terhadap firman Tuhan. Tapi di highlight juga itu adalah hukuman bukan karena Allah benci, tapi karena Allah mengasihi dan sayang mereka. Allah mau supaya mereka berubah. Allah mau supaya mereka betul-betul bukan hanya mengasihi Allah dalam hubungan secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Kasih itu harus bisa di-share kepada orang lain. Kebaikan itu melewati batas-batas itu. Saya menolong karena dia adalah sesamaku manusia dan bukan orang lain. Nah, kita juga harus selalu ingat bahwa kita belajar untuk menolong orang karena Kristus lebih dahulu menolong kita. Gitu. Kita belajar untuk mengasihi orang lain karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Kita belajar untuk berdiakonia karena Kristus telah lebih dahulu berdiakonia. Dia memberikan dirinya sendiri menjadi korban pengganti supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus saja datang, dia bilang, saya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita, datang untuk melayani, kenapa kita hanya mau untuk dilayani? Bukankah kita ini juga adalah murid-muridnya? Murid-murid itu selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Tugas kita kan begitu. Ya, dan inilah yang kemudian disampaikan juga oleh Nabi Zakaria bagi bangsa Israel saat itu. Bahwa puasa dan ibadah kalau tidak dibarengi dengan tindakan kasih yang nyata, tindakan diakonia yang nyata, itu menjadi sia-sia. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada feedback atau pertanyaan dari saudara-saudara? Saya silakan. Ada Ibu, izin. Oh, silakan Brenda. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan antara puasa yang sejati dan puasa yang hanya formalitas menurut Zakaria 7? Ternyata yang disebut sejati itu bukan hanya ibadah saja, tapi juga puasa itu harus berbentuk yang benar sesuai dengan apa yang Allah mau. Kalau kita mau menilik lagi dari Zakaria pasal 7 ayat 1 sampai 14, seperti materi yang sudah saudara-saudara dengarkan tadi, dan juga pembacaan Alkitab yang disampaikan oleh Apin tadi, jelas bahwa puasa yang sejati itu adalah puasa yang bukan sekadar kita tidak makan dan tidak minum saja, tapi puasa juga yang harus dibarengi dengan tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata yang disampaikan Allah kepada Nabi Zakaria dan harus disampaikan kepada orang Israel itu adalah puasa yang dibarengi dengan keadilan, mispat, yang dibarengi juga dengan kasih setia, hesed, dan juga belas kasihan, raham saat itu. Itu adalah puasa yang ditujukan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ketika mereka tidak makan, mereka tidak minum, itu pikiran mereka, hati mereka tertuju pada diri mereka sendiri. Padahal seharusnya puasa yang sejati adalah ketika seseorang terhubung dengan Allah. Dan ketika pertumbuhan spiritualitasnya bertumbuh dalam proses puasa itu, maka dia juga secara bersamaan harus mempraktikkan kebaikan-kebaikan batiniah dalam bentuk aksi yang nyata. Ya, kalau dalam perspektif Zakaria pasal 7 disampaikan bahwa ketika mereka membela hak orang yang tertindas, menolong para janda, menolong orang asing, itu adalah bentuk puasa yang sejati. Begitu ya, Brenda? Kita akan lihat sama-sama terkait dengan aplikasi dan juga refleksi, ya. Jadi prinsip ibadah yang sejati itu adalah bukan sekadar rutinitas atau sesuatu yang simbolik saja. Dan ibadah yang sejati itu harus berdampak dalam kehidupan nyata, ya, kepedulian pada sesama dan juga keadilan sosial. Bagaimana juga dalam pergumulan kita di masa kini,
ketika kita hidup bergereja. Ya, jadi gereja hidup itu bukan dari gedung megah atau program, tetapi dari pelayanan kasih dan diakonia. Ya. Seorang teolog namanya J.C. Sickle pernah bilang gini, gereja bisa hidup tanpa gedung, tapi gereja tidak bisa hidup tanpa diakonia. Oke, kemudian kita masuk dalam pertanyaan refleksi untuk kelas saat ini. Apa motif saudara-saudara dalam berpuasa dan beribadah? Kemudian, sudahkah ibadah kalian ini menghasilkan kasih dan keadilan? Bagaimana gereja kita bisa memperkuat pelayanan kasih kepada sesama? Apakah ada yang mau berbagi? Izin Ibu ada. Silahkan Silas. Oke Bu. Kalau ini khususnya ke seputar gereja, terus kita punya anak-anak PAM, kita punya wilayah, itu kayak ada salah satu program yang kami sama-sama berkomitmen untuk terus melakukan hal itu. Kayak contohnya nama programnya itu ini Jumbagi, jadi Jumat berbagi begitu. Jadi setiap hari Jumat itu kayak kita kumpul di entah itu kita koordinator punya rumah atau salah satu anggota PAM punya rumah. Habis itu kayak kita langsung hari itu kita tentukan menu. Hari ini mau buat menu apa, untuk kayak contohnya 30 kotak. Oke, kita buat 30 kotak itu isinya makanan-makanan. Habis itu kita sama-sama kayak berbagi ke orang-orang yang mungkin lagi bekerja di jalan-jalan. Terus kayak mungkin ke anak-anak yang ada di jalan-jalan, anak-anak jalanan kayak gitu. Terus salah satu pelayanan diakonia juga di kami anak-anak PAM itu setiap hari Kamis, kayak 1 minggu sekali itu pasti kita ada kunjungan ke, kayak contoh mungkin kita lihat kita punya teman-teman PAM yang ada yang kurang mampu, terus kayak macam yatim piatu dan lain sebagainya. Itu sebulan sekali pasti kita akan pergi mengunjungi ke dia punya rumah, terus sama-sama, jadi tidak membebankan dari orang rumahnya untuk menyiapkan berkat apa segala macam, tapi masing-masing sudah bawa berkat. Jadi ketika datang langsung sudah taruh, oh saya bawa pisang goreng, yang ini bawa ini. Terserah dari teman-teman PAM saja gitu. Jadi yang pertama ada Jumbagi, Jumat berbagi, terus setiap bulan sekali tuh kita ada kayak kunjungan diakonia ke teman-teman yang kesusahan ataupun teman-teman yang yatim piatu dan lain sebagainya. Begitu Ibu. Terima kasih Silas ya sudah berbagi. Bagi saya itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita pada Tuhan Yesus. Dan memang Ibu harapkan supaya kalian yang anak-anak muda ini betul-betul bisa menjadi penggerak dalam gereja. Bukankah memang selalu dibilang pemuda adalah tulang punggung gereja? Itu kalian yang akan melanjutkan tongkat estafet ini. Kalianlah yang kemudian harus menghidupkan tubuh Kristus yang lain. Tubuh Kristus itu adalah belajar untuk berbagi. Ya. Terima kasih untuk Silas yang sudah berbagi. Ada lagi yang mau berbagi di sini? Siska, Trivena, Daniel, Kakak Yuyun, kemudian Arpenta, Maria sudah, Kakak Susi. Mungkin tidak harus ke pertanyaan yang tadi, tapi mau sharing juga terkait dengan Izin Ibu dari saya. Silakan Siska. Ibu, kalau mengenai saya dari tadi yang bagian bawah ini, saya garisi bahwa gereja itu bukan hanya sebagai benda mati yang hidup, tapi kita juga adalah sebagai gereja yang hidup. Kayak itu saya dari saya. Terima kasih, Bu. Betul yang disampaikan oleh Siska tadi, gitu. Jadi gereja yang hidup itu adalah gereja yang melihat anggota yang lain yang kesusahan, yang harus ditolong. Itu ibadah yang sejati. Oke, kita sama-sama lihat terkait dengan kesimpulan dari kelas kita saat ini. Puasa yang benar menurut Tuhan itu adalah puasa yang disertai dengan pertobatan, perubahan hidup, dan pelayanan kasih kepada sesama. Ibadah yang hanya formalitas saja atau puasa yang kita lakukan itu tidak tertuju pada Tuhan tanpa dibarengi dengan keadilan dan kasih adalah ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Puasa tanpa diakonia adalah ibadah yang kosong. Yang tadi dimaksudkan adalah ketika kita menolong orang lain, berdiri atas nama keadilan, berbelas kasih, mengasihani orang lain. Jadi diakonia tanpa pertobatan adalah aktivisme belaka. Keduanya harus berjalan bersama sebagai wujud iman yang hidup.
Melalui Nabi Zakaria, Tuhan mengingatkan kita bahwa ibadah sejati tidak berhenti pada ritual saja atau rutinitas saja, tetapi harus mengalir dalam tindakan nyata, yaitu kita peduli terhadap sesama, terutama mereka yang lemah atau masyarakat yang terpinggirkan, ya, atau biasanya dibilang grassroots. Maka, mari kita menjadikan puasa kita sebagai momentum untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan dan memperluas pelayanan kasih kepada sesama. Nah, tugas yang harus dikerjakan oleh saudara-saudara itu adalah, saudara-saudara buat makalah. Sistematika adalah pendahuluan isi kesimpulan mengenai bentuk diakonia gereja. Yang pertama adalah bentuk diakonia gereja di jemaat, dan yang kedua itu adalah apakah gereja betul-betul telah mengorelasikan hubungan antara ibadah, puasa, dan diakonia secara bersama-sama ataukah tidak gitu. Jadi nanti saudara-saudara bisa buat dalam bentuk makalah, dikumpulkan minggu depan. Maka ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi sebelum kita tutup dalam doa? Kalau tidak ada, Ibu mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita saat ini, Ningsih dan juga Susi, mungkin karena mereka sinyalnya kurang bagus ya. Terima kasih yang sudah hadir, jangan lupa mengumpulkan tugas minggu depan. Ibu sudah screenshot tadi, semua mahasiswa yang hadir nanti akan Ibu absen di siakat kita. Ya, sebelum kita mengakhiri kelas kita, tadi kita buka dalam doa dan kita akhiri juga dalam doa. Jadi Ibu minta Serafika Rumah Bar untuk pimpin kita dalam doa. Mari Sera. Oke, baik Ibu dan teman-teman, kita akan mengakhiri kelas kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kesempatan ini kami sudah belajar bagaimana ibadah, puasa, dan diakonia itu berdampingan dalam hidup kami, dapat menanamkan yang jangan bagi mana. Tuhan Yesus berkati Ibu yang telah mengajar kami juga di saat ini, kiranya apa yang telah Ibu ajarkan dapat menjadi bekal bagi kami, tapi Ibu juga dapat diberkati dalam tugasnya hari lepas hari. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Vika sudah pimpin kita dalam doa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Shalom. Terima kasih Bu. Demikian proses pembelajaran untuk mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1 yang dilakukan dalam jaringan bersama dengan mahasiswa-mahasiswi semester 4. Bagi saya, kegiatan mengajar itu bukanlah sekadar pekerjaan atau pencapaian dalam karier, melainkan menjadi bagian dari panggilan Allah dalam hidup saya. Demikian, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.